kanan saya. Mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Saya minta untuk kita bisa membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. 1, 2, 3. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke ruang atau. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, Bapa, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam malam akhir ini. Ayat 25 kita baca sama-sama. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari perikop cerita ini ada orang kaya yang setiap hari dikatakan selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Saudara, orang kaya ini punya banyak kesempatan untuk menolong Lazarus. Karena apa? Karena setiap hari waktu dia keluar rumah, Lazarus itu ada di depan. Lazarus itu sedang terbaring dengan segala kelemahan badannya. Dia adalah orang miskin. Tetapi orang kaya itu mungkin terlalu sibuk dengan kemewahannya, dia cari uang. Kemudian dia mungkin banyak urusan-urusan sendiri sehingga dia keluar masuk rumah dia tidak pernah memperhatikan bahwa ada orang yang perlu dia tolong. Dan akibatnya apa? Sampailah pada saatnya orang kaya ini tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Padahal setiap hari orang kaya ini kalau mau berbuat sesuatu untuk Lazarus, dia pasti bisa. Tetapi sayangnya orang kaya ini terlalu sibuk cari uang, terlalu sibuk dengan kepentingannya sendiri, sehingga mungkin saja bisa orang kaya ini menunda-nunda untuk melakukan sesuatu buat Lazarus. Nah saudara, seringkali hal yang paling buruk dalam kehidupan manusia bukan waktu dia sedang mengalami masalah. Hal yang paling buruk dalam kehidupan manusia bukan waktu dia sedang sakit yang permanen. Hal yang paling buruk dalam kehidupan manusia bukan waktu dia mengalami kebangkrutan atau ditinggalkan oleh keluarganya yang dia kasih. Tetapi hal yang paling buruk, yang paling mengenaskan, yang paling tragis dalam kehidupan manusia pada waktu dia tidak lagi punya kesempatan untuk berbuat baik. Saudara, ada banyak kehidupan kita di setiap waktu, setiap hari, waktu kita bangun tidur, kita keluar rumah, ada banyak perbuatan baik di depan yang bisa kita lakukan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Tetapi seringkali kita melupakan, seringkali kita sibuk dengan urusan-urusan kita sendiri, seringkali kita tidak ada waktu, atau mungkin kita menunda-nunda waktu. Nah saudara, siapa orang kaya itu sesungguhnya? Kita buka 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, siapa yang dimaksud dengan orang kaya di sini?
orang kaya di sini adalah kita, saudara. Dikatakan karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita telah mengenal kasih karunia, maka dikatakan Tuhan rela jadi miskin supaya kita dijadikan kaya oleh Tuhan. Saudara, orang kaya di sini bukan dimaksudkan bahwa orang yang kaya adalah orang yang punya uang secara materi. Di luar sana banyak orang-orang kaya yang jauh lebih kaya daripada kita. Tetapi tahukah saudara, bahwa di mata Tuhan kita lebih kaya daripada mereka, karena kita telah mengenal kasih karunia Tuhan. Saudara, di luar sana banyak orang-orang kaya yang secara materi mereka kaya. Mereka sangat mungkin punya mobil yang mewah, punya rumah yang banyak, tetapi di mata Tuhan mereka adalah miskin kalau mereka belum mengenal Tuhan. Nah saudara, siapakah Lazarus tersebut? Siapa Lazarus itu? Yang orang miskin, ya pengemis. Kita buka dalam Lukas pasal yang keempat, saudara. Lukas pasal yang keempat. Lukas 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, yang dimaksud dengan orang miskin di sini dikatakan ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang miskin di sini bukanlah miskin secara jasmani. Orang miskin di sini adalah mungkin juga dia adalah orang kaya, mungkin dia adalah orang yang berpendidikan, intelektual, orang yang terpandang. Tetapi mereka kalau belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka adalah orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang terbelenggu, orang-orang tawanan, orang-orang yang buta, yang matanya dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah saudara, perbuatan baik apakah yang harus kita lakukan? Kita sebagai orang kaya, mereka orang miskin. Perbuatan baik apakah yang harus kita lakukan terhadap mereka? Kita buka Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, perbuatan baik apakah yang harus kita berikan, yang harus kita lakukan buat mereka? Dikatakan begini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah bersaksi tentang Kristus. Kita harus menjadi saksi Kristus. Saudara, ini merupakan amanat yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Kita harus beritakan Injil. Dikatakan ayat 13 mengatakan, barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan, dia akan diselamatkan. Tetapi masalahnya, bagaimana mereka berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka tidak bisa percaya kepada Tuhan kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Karena itu adalah tugas kita semua. Saudara, kenapa kita harus memberitakan Injil? Mengapa kita harus memberitakan Injil? Kita buka, saudara, maaf, banyak buka Alkitab pagi hari ini. Tapi biarlah firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita semua. Roma pasal yang ketiga
ayat yang ke-10 sampai 12, lalu dilanjutkan ayat 23. Katakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Maaf, ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kenapa kita harus memberitakan Injil? Yang pertama, karena semua orang telah berbuat dosa, telah berdosa dan telah kehilangan Allah. Saudara, sebaik apapun orang tersebut, pada waktu dia lahir ke dalam dunia, dia sudah masuk dalam hukum yang namanya hukum dosa. Pada saat manusia lahir dalam dunia ini, dia tidak bisa lepas, dia tidak bisa melepaskan diri oleh yang namanya hukum dosa. Kenapa? Karena dunia ini dan segala seisinya ini telah dikuasai oleh iblis. Dunia ini menjadi kerajaan gelap. Dunia ini dikuasai oleh iblis. Tidak ada yang pernah terlepas dari hukum dosa. Kenapa saudara? Saudara, kalau kita lahir di Indonesia, maka hukum yang berlaku untuk mengatur hidup kita adalah hukum yang ada di Indonesia. Kalau kita lahir di Australia, maka hukum yang berlaku buat kita sebagai warga negara Australia adalah hukum dari Australia. Demikian juga di negara lain. Kalau sekarang kita lahir dalam dunia ini, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan. Semua orang, upah dosa itu adalah maut. Saudara, dunia ini dan segala isinya telah dikuasai oleh iblis. Jadi mau tidak mau, kita pasti berbuat dosa. Saudara, perhatikan, kalau seorang anak dari kecil, dari bayi kita rawat, lalu anak itu makin hari makin besar, umur 2-3 tahun. Lalu saudara perhatikan, rata-rata anak kecil itu egois, bisa berantem, bisa pukul-pukulan, ya, bisa rebutan mainan, ya. Kenapa saudara? Nggak ada yang ngajarin. Yang berkata kotor, kalau anak-anak yang tidak dididik bisa ngomong hal yang tidak baik terhadap orang lain. Saudara, sampai orang tersebut beranjak dewasa, setiap kita menyadari kita tidak pernah lepas dari yang namanya hukum dosa. Sebaik-baiknya kita, sedekat-dekatnya kita sama Tuhan, tapi kecenderungan untuk berbuat dosa, daging ini selalu masih lebih kuat. Betul saudara? Lebih kuat. Kenapa? Kita tinggal, magnet dalam dunia ini adalah hukum dosa. Karena itu saudara, tidak ada yang kebal terhadap dosa, sekalipun dia pendeta. Sebabnya firman Tuhan dikatakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya, seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Tapi biarlah kita makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Saudara, kita tidak boleh jauh-jauh dari komunitas. Sehebat apapun kita, sekalipun kita pendeta, kalau komunitas kita tidak baik, komunitas kita orang-orang yang buruk, dipastikan kita pun pasti akan jatuh dalam dosa kembali. Tetapi sebaliknya, waktu kita masuk dalam komunitas yang baik, kita akan menuju kepada arah yang lebih baik. Saudara, kenapa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Sebabnya hukum dosa, tidak ada yang sempurna. Sesaleh apapun orang tersebut, begitu dia lahir, dia jatuh dalam dosa. Kenapa saudara? Kita buka Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Jawab Yesus kepadanya, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya ini akan menjadi milikmu. Ayat ini jelas-jelas mengatakan bahwa seluruh isi dunia, kerajaan dunia ini adalah milik iblis.
Iblis mengatakan segala kuasa serta kemuliaannya diberikan kepadaku. Siapa yang memberikan? Saudara, awalnya mandat itu diberikan Tuhan kepada manusia. Mandat untuk menguasai dunia dan seisinya itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, kuasailah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas binatang melata. Manusia waktu itu diberi otoritas mandat oleh Tuhan untuk menaklukkan dan menguasai bumi ini. Tetapi sayang saudara, manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia itu makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, ia melanggar firman Tuhan. Dan akibat dari pelanggaran itu Tuhan bilang, kalau kau makan buah ini, maka kau akan mati. Sejak itulah manusia mati. Manusia jatuh dalam dosa karena manusia melanggar apa yang diamanatkan Tuhan. Waktu manusia mati, manusia menyembah iblis, manusia percaya kepada iblis. Itu sebabnya mandat yang Tuhan berikan kepada manusia diberikan manusia kepada iblis, sehingga iblis yang berkuasa atas dunia ini, iblis yang menguasai dunia ini. Karena apa? Manusia sudah menyembah dia, manusia memanggil dia sebagai pemimpin. Sebabnya tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Waktu kita lahir, ketika kita belum mengenal Yesus sebagai Tuhan, kita sudah terikat hukum dosa. Mungkin sudah berpikir ada orang-orang di sekitar kita yang tingkah lakunya, yang kelakuannya jauh lebih baik daripada orang Kristen. Kadang-kala saudara, anak-anak Tuhan sendiri sering menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, seringkali anak-anak Tuhan itu bikin kecewa orang lain. Bahkan orang bilang, orang dunia saja yang belum kenal Tuhan, tapi hidupnya jauh lebih saleh daripada anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, tidak bisa dipungkiri, sesaleh apapun orang tersebut, kalau dia belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia berada di bawah hukum dosa. Dan upah dosa adalah maut. Sehebat apapun orang tersebut, walaupun orang itu begitu terpandang, orang itu dermawan, orang itu suka memberi, orang itu suka mengasihi orang lain, tapi waktu dia belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia termasuk orang yang tidak diselamatkan. Dia termasuk orang-orang yang terhilang, karena hukum yang berlaku atas dia adalah hukum maut. Upah dosa itu adalah maut. Saudara, kita lihat, mandat itu harus diambil alih lagi oleh manusia. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus turun menjadi manusia. Tuhan Yesus ingin mengambil mandat yang telah dicuri oleh iblis, diambil lagi. Kita buka firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Maut itu datang karena apa? Kejatuhan manusia pertama di dalam dosa. Waktu dia makan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, pada saat itu juga Tuhan katakan kau mati. Dan pada saat itu juga manusia hidup dalam kutuk serta keturunannya. Sampai itulah sebabnya kenapa kita terikat dengan hukum dosa, karena kita tidak bisa lepas. Dikatakan tadi, tidak ada seorang pun yang manusia yang mencari Tuhan. Saudara, kalau bukan Tuhan yang turun ke dunia mencari manusia, tidak akan dapat. Sia-sialah orang yang datang mencari Tuhan, yang berusaha mendamaikan diri dengan Tuhan. Tidak ada gunanya kalau bukan Tuhan turun. Saudara perhatikan kalau terjadi sesuatu bencana alam, katakan beberapa waktu yang lalu ada bom di Bali, ya. Kemudian juga ada gempa bumi, bukan gempa bumi, tsunami saudara. Dan gelombang laut disertai gempa bumi di daerah Pangandaran. Nah, pada waktu itu saya melihat begini, orang-orang mulai takut. Lalu orang-orang berusaha damai dengan alam. Orang-orang berusaha damai dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bikin persembahan. Mereka beli makanan-makanan, dipersembahkan.
lalu juga daging-daging, dan juga tidak ketinggalan kepala kerbau dipotong lalu dipersembahkan, dibuang di laut. Di Bali itu juga demikian. Kenapa mereka lakukan tersebut? Mereka ingin mengorbankan sesuatu, mempersembahkan sesuatu untuk berdamai dengan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan manusia sia-sia, kecuali Tuhan yang turun datang. Yesus itu menjadikan diri korban buat kita, korban pendamaian supaya kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Karena itu saudara, waktu kita percaya Yesus, ayat yang ke 20 ayat yang 22 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Waktu kita percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita berpindah dari hukum dosa menjadi hukum yang namanya hukum kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh iman, oleh karena kasih karunia kita telah dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, ini berbeda. Waktu kita percaya Yesus, sekalipun mungkin kecenderungan dosa itu masih ada, karena kita masih hidup dalam dunia ini, tapi waktu kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Tuhan akan menyucikan kita. Kita beda dengan dunia. Dunia masih terikat oleh hukum dosa. Dunia yang tidak percaya Yesus masih terikat oleh hukum dosa. Karena itu saudara, ini tugas kita, untuk kita beritakan Injil kepada mereka. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat di kolong langit ini, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dari mana kita tahu Yesus bangkit? Alkitab mengatakan Yesus bangkit, tapi kita pakai logika. Coba kita pakai logika. Waktu itu ada seorang murid yang namanya Petrus. Waktu Yesus mengajar, Yesus lakukan mujizat, pasti Petrus percaya, oh ini Tuhan. Dia mulai ikut Tuhan. Tapi saudara, dia melihat banyak mujizat, tapi ternyata waktu Tuhan Yesus malam sebelum disalib dia ditangkap dan tidak berdaya, Petrus mulai goyah imannya. Apakah benar orang yang diikut ini adalah Tuhan? Dan akhirnya Petrus menyangkal 3 kali. Tetapi sejarah gereja mencatat Petrus mati disalib terbalik dengan tubuh terbalik. Kenapa? Kalau Petrus tahu bahwa Yesus itu mati dan gak bangkit lagi, adalah bodoh kalau dia memberitakan Injil. Dia adalah orang yang paling malang di seluruh dunia kalau dia memberitakan Injil, melihat Yesus itu tetap mati. Tetapi karena dia melihat dengan mata kepala sendiri. Saudara, kalau dia melihat Yesus mati, pasti kalau kita sebagai yang punya logika, begitu tahu seperti itu, saya akan kembali ke pekerjaan semula. Apa pekerjaan semula? Ya jadi nelayan, kembali ke pekerjaan seperti biasa. Tetapi Petrus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang yang dia ikuti bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari Yesus hidup dalam dunia ini, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu sebabnya kenapa Petrus mau mati disalib dengan terbalik. Itu sebabnya banyak murid-muridnya akhirnya mati sebagai martir. Kenapa? Karena mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri, Yesus yang mereka ikuti itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun percaya. Amin saudara, kita berbeda. Tuhan yang kita sembah berbeda dengan Tuhan yang lain. Dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Sebabnya nanti waktu kita mati, kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, kenapa kita, yang pertama tadi, kenapa kita harus memberitakan Injil? Sebab Yesus mengatakan begini, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya. Yang percaya dibaptis dan yang tidak percaya dihukum. Tuhan Yesus ini mengatakan yang percaya dibaptis, tidak percaya dihukum. Artinya apa? Kalau ada orang-orang yang tidak percaya, maka orang tersebut akan dihukum. Saudara, apakah tega kalau kita melihat ada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, mereka belum mengenal Tuhan. Mereka saat ini sedang berbondong-bondong berjalan menuju jurang maut. Itulah tugas kita, untuk kita mengejar mereka dan membelokkan mereka untuk mengenal kebenaran Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus memberitakan Injil? Kita buka dalam Yehezkiel pasal yang ke-33. Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-8.
Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa yang untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Yang kedua, kalau kita tidak memberitakan Injil kepada orang yang kita kenal, maka kita akan dituntut pertanggungan jawab atas nyawa orang-orang jahat tersebut. Saudara, orang jahat di sini bukan dalam arti jahat secara ini, tetapi mereka yang belum mengenal Tuhan, dikatakan hidup mereka jahat. Hidup mereka masih dalam hukum dosa. Dan kalau kita tahu kebenaran bahwa hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan, hanya ada keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan kita tidak memberitakan, mereka mati dan sia-sia, itu menjadi tanggung jawab kita. Saudara mau nyawanya ditanggung atas kita? Kita menanggung nyawa orang lain. Berbahaya sekali, saudara. Saudara, saya dibukakan Tuhan juga, diingatkan Tuhan. Ketika kemarin ini teman saya cerita, minta pelayan, Pak, tolong doakan om saya sedang sakit sekarat, kena heart attack, kena serangan jantung, dan dia belum kenal Tuhan. Wah, orang ini begitu ketakutan. Teman saya ini, aduh kasihan kalau dia belum kenal Tuhan. Tolong Pak doakan. Tapi orang ini sudah sekarat, dan ternyata memang dibawa ke Singapura, saudara. Lalu saya bilang begini, kenapa waktu dia masih sehat kamu tidak mau cerita tentang Yesus? Kenapa tunggu orang sekarat baru kamu cerita tentang Tuhan? Saudara, kadangkala kesempatan itu tidak datang dua kali. Selagi masih ada kesempatan, seperti orang kaya tersebut, ada banyak kesempatan kita diberikan untuk beritakan Injil Tuhan. Ada banyak kesempatan untuk kita bicara tentang Tuhan. Kenapa kita sia-siakan? Begitu orang tersebut sudah sekarat, kita baru disadarkan, kita baru diingatkan bahwa orang ini belum mengenal Tuhan. Saudara, ini tugas kita. Kalau ada orang-orang yang belum kenal Tuhan, kenal dengan saudara, saudara tidak memberitakan Injil, itu menjadi tugas, nyawanya ditanggung atas kita. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus memberitakan Injil? Yesaya 33 ayat yang ke-9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara, sia-sialah kita beribadah kalau ternyata kita ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Saudara, waktu kita tidak memberitakan Injil, nyawanya ditanggung atas kita. Lalu waktu kita memberitakan Injil, terserah orang tersebut mau percaya atau tidak, bukan hak kita. Karena Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang menetapkan. Bagian kita hanya jadi saksi Kristus. Kalau kita sudah bersaksi dan orang itu tetap menolak, dikatakan kita telah menyelamatkan nyawa kita sendiri. Saudara, jangan sampai kita mencelakakan diri kita sendiri karena kita tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus katakan begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, pemberitaan Injil itu satu amanat. Tuhan Yesus sebelum terbang ke surga, sebelum terangkat ke surga, ada satu amanat yang penting yang diberikan. Saudara perhatikan, kalau ada orang-orang, biasanya kalau dia mau pergi jauh, itu pesannya sangat penting. Kalau mau bepergian jauh, dia selalu pesan, oh begini ya, jaga rumah dan lain sebagainya. Atau saudara, kalau ada orang tersebut mau mati, kadang-kadang kata-kata terakhir itulah yang ditunggu anak-anak. Ada pesan-pesan khusus. Siapa tahu pesannya itu berupa warisan, saudara. Itu sangat ditunggu-tunggu oleh ahli warisnya, oleh anak-anaknya. Mungkin dia punya tabungan di mana, dia punya berangkas isinya apa, kode-kode berangkasnya. Itu yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Penting. Setelah itu karena dia tidak ada lagi. Nah saudara, yang disampaikan Tuhan itu teramat sangat penting. Sebelum dia terangkat ke surga, dia katakan, pergi, jadikan semua bangsa murid. Nah saudara, kalau kita punya anak, kita suruh anak itu beli koran, lalu waktu pulang, anak itu keluar, lalu waktu pulang, apa yang ditanya oleh bapaknya? Nah, mana koran itu? Kalau Tuhan sudah mengamanatkan pergi beritakan Injil, nanti waktu kita kembali Tuhan akan tanya, mana jiwa-jiwa? Saudara, George Barna, seorang hamba Tuhan dari Amerika, dia mengadakan penelitian. Dikatakan begini,
90% orang Kristen 2 tahun setelah bertobat lahir baru tidak lagi pernah memberitakan Injil. Awalnya waktu dia bertobat terima Yesus sebagai Tuhan, wah dia menyala-nyala. Tetapi waktu 2 tahun lewat, banyak orang Kristen mapan, sudah tidak lagi memberitakan Injil. Hidup hanya untuk dirinya sendiri. Yang penting saya selamat, saya tidak peduli orang lain. Saudara, jangan sampai nyawa itu ditanggungkan atas kita. Salah satunya kuncinya adalah apa? Kita harus punya belas kasihan. Kedua, Matius 25 ayat 40 mengatakan, segala sesuatu yang kau lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kau lakukan untuk aku. Saudara, memandang setiap orang, memandang setiap jiwa-jiwa, itu bukan lagi memandang orang sebagai musuh kita, tetapi mereka ada pribadi Kristus yang menderita. Tuhan katakan, waktu aku lapar, kau beri aku makan. Waktu aku haus, kau beri aku minum. Waktu aku seorang asing, kau berikan aku tumpangan. Saudara, waktu aku sakit, engkau melawat aku. Aku di penjara, engkau melawat aku. Saudara, waktu kita melihat orang lain sebagai pribadi Kristus, banyak orang menderita. Banyak orang menderita haus dan lapar bukan karena makanan, tetapi mereka haus dan lapar oleh karena kasih Tuhan. Mereka kurang kasih Tuhan. Nah saudara, berapa kali begitu saya tahu kebenaran ini, saya mulai memandang manusia itu sebagai pribadi Tuhan yang menderita. Satu kali ada teman saya di penjara di Rutan Cipinang. Dia SMS ke saya. Dulunya saya cuek aja. Ah, lu salah sendiri. Lu telah berbuat dosa, lu telah melakukan pelanggaran, biarin aja. Minta supaya dikunjungin, minta supaya didatengin, ya kalau bisa bawa apa gitu. Wah, saya bilang ini orang rasain lu di penjara. Tapi waktu saya mengerti kebenaran ini, bahwa yang di penjara itu adalah pribadi Kristus, saya samperin saudara. Ya, waktu itu kita pergi, saya pergi dengan teman, pagi-pagi kita berangkat, macet di jalan, lalu sampai di sana sudah siang tengah hari, mesti tunggu jam istirahat. Setelah jam 1 kita mulai lagi daftar, antri jam 2 baru ketemu. Lalu pulang, udah sore, pulang sampai di rumah udah sore. Jadi seharian khusus nengokin orang tersebut. Kalau dipikir-pikir siapa orang itu? Kebagusan banget kita sampai rela tinggalin kerjaan, ya rela mungkin tinggalin keluarga, mesti datang macet-macet, ngunjungin orang yang di dalam. Keluar duit lagi saudara. Kalau kita nggak punya belas kasihan, kita tidak lakukan itu. Tetapi yang luar biasa, waktu kita sampaikan hal yang seperti itu, kasih Tuhan, orang itu terima Tuhan di penjara. Dan belum lama bulan lalu dia keluar dari penjara, dia bilang, Pak, saya sudah keluar dari penjara, saya ingin bergereja, tolong tunjukkan saya gereja. Lalu saya ajak ke gereja, dan hari itu juga, minggu itu juga, saya baptis terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Waktu kita berbagi kasih kepada orang lain, waktu kita punya kasih, punya belas kasihan, Tuhan akan berikan itu. Nah, saudara, kesaksian saya yang terakhir. Minggu lalu saya ada pelayanan di Salatiga, saudara. Pelayanan retreat yang kita namakan Healing Movement Camp. Kita diundang oleh mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Mereka setiap tahun itu mengadakan retreat, dan kali ini mereka mau mengundang kita untuk melayani mereka. Saudara, dari kami datang tanpa dibiayai oleh mereka, kami keluar dengan biaya kami sendiri. Nah, yang luar biasa apa saudara? Menjelang retreat tersebut, besoknya sudah retreat. Kerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan bukan itu saja, pada waktu retreat tersebut, harusnya retreat ini khusus mahasiswa. Target 300 orang yang ikut, tapi 200 saja tidak ada, cuma 80-an. Dan saudara, rupanya ada mahasiswa yang kenal anak-anak punk. Saudara tahu anak-anak punker yang di jalan-jalan begitu, yang pakaiannya itu hitam-hitam, biasanya ketat, ya. Kupingnya yang laki itu ditindik, ya. Nah, tiba-tiba dikirimkan anak-anak seperti itu datang. Ada 14 anak yang datang pada waktu itu. Saya melihat, saudara, kalau kita sebagai secara lagi lihat begitu, ngapain anak-anak ini datang? Ya. Mereka jangan-jangan mau ngacau nih. Mereka jangan-jangan mau cari ulah di sini. Kenapa mesti diundang? Kenapa nggak mahasiswa aja? Tapi waktu hati kita penuh dengan belas kasihan, kita memandang dengan cara yang berbeda.
Mereka ada pribadi Kristus yang menderita. Saudara, waktu anak-anak itu datang ke tempat retreat, begitu dia lihat di aulanya, dilihat ada tulisan-tulisan rohani, dan anak itu nggak tahu kalau ini ada acara rohani. Anak-anak pang itu hanya diajak, datang aja yuk ke atas, ada makan-makan, cuma begitu saudara. Sepertinya dijorokin oleh mahasiswa. Dan ketika tahu seperti itu, anak-anak pang itu marah. Dia nggak mau, dia keluar satu persatu. Mereka jalan keluar satu persatu. Puji Tuhan, Tuhan menghadap mereka dengan hujan yang lebat, hujan yang deras, sehingga mereka berteduh. Saya coba samperin anak-anak ini, dan ada 2-3 orang mahasiswa coba merayu anak-anak ini untuk tidak pulang, untuk bisa mengikuti acara tersebut. Lalu saudara, saya pun juga dengar mahasiswa coba merayu, saya pun juga ikut merayu, membujuk agar mereka bisa ikut. Tapi mereka tetap mengeraskan hati. Saudara, kalau lihat nih tampang-tampangnya, aduh, lebih baik pulang dah daripada ikut. Kenapa saudara? Saudara lihat mukanya teler semua, matanya teler, ya. Rambutnya kata teman saya kayak Ifumi saudara, ya, yang udah nggak pernah dikeramas. Lalu yang laki-laki itu ada anting-antingnya besar saudara, kupingnya sampai besar, cuma mungkin dikasih cincin kecil saudara. Jadi bukan anting-anting lagi, cincin di telinga anak-anak itu. Dan mereka 14 orang 2 wanita. Dan yang luar biasa adalah dalam radius 5 meter hadiratnya terasa. Baunya minta ampun saudara. Karena mereka anak-anak jalanan, tidurnya di jalanan. Waktu saya tanya kerjaannya apa, ada yang bilang ini, Pak, kita preman di tengah jalan, ya kita minta uang. Ada yang tukang parkir. Lalu waktu ditanya, Pak, saya ngamen. Ada yang jual obat-obatan. Waduh, ini kerjaannya kelas berat semua, dan tampang mereka teler semua. Waktu kita rayu, kita coba bujuk untuk tidak ikut, tapi mereka tetap mau untuk ikut, tapi mereka tetap tidak mau ikut. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat sama saya. Tuhan bilang gini, diduitin. Firman Tuhan bilang begini, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Lalu saya bilang begini, gini deh, kamu daripada pulang, sayang kan, kamu bisa ngamen ya? Bisa. Oke, begini, kamu ada 12 orang nih yang datang sekarang. Ya katanya, kalau kamu tetap nih, kami juga di Jakarta, kami datang melayani mahasiswa. Kalian diundang di sini juga satu kehormatan sebenarnya. Kalian diundang untuk melayani mereka juga. Mau nggak? Gini deh, sekarang saya bayar kalian. Kalian ngamen, saya bayar 1.200.000. Saya bilang gitu. Nah, tiba-tiba saudara, si para pangker ini kaget, dia bilang, wow. Lalu dia berpandangan satu dengan yang lain sambil tersenyum. Terus teman saya bilang, kasih waktu. Saya bilang kasih waktu 30 menit. Teman saya bilang jangan 30 menit, 10 menit aja. Ya udah, saya bilang 10 menit. Saya kasih waktu kamu berpikir, diskusi. Kalau nggak mau kamu pulang. Saudara, mereka diskusi dan akhirnya mereka bilang mau. Kenapa? Ada duitnya saudara. Nah lalu saya bilang, tapi saya minta kalian harus ikut acara ini dari awal sampai akhir. Jangan cuma sekedar ngisi saudara, tapi kalian harus ikut. Ya, kami bersedia. Tapi karena sebagian teler, sebagian tidur dulu. Malam itu acara mahasiswa mereka adakan ujian penyembahan. Saya melihat anak-anak pang mulai ikut loncat-loncat, ikut nari. Lalu ada saya berkoordinasi dengan panitia sana, saya bilang kasih anak-anak pang itu kesempatan untuk nyanyi di depan. Nah, saudara, akhirnya mereka nyanyi. Anak pang tersebut nyanyi. Malu-malu, disuruh maju aja malu-malu saudara. Ternyata nyanyinya, aduh suaranya fals. Juga lagu dunia. Dia nyanyi lagu dunia, tapi sambutan daripada mahasiswa itu luar biasa. Mereka bertepuk tangan, mereka menghargai anak-anak pang. Perlu ketahui bahwa mereka itu ada anak-anak yang delusa, anak-anak yang kalah, anak-anak yang tertolak. Karena itu dia jadi anak-anak jalanan. Kenapa? Supaya keberadaannya diakui. Dia jadi anak pang, supaya dia punya identitas diri. Padahal waktu dia gagal menjadi anak-anak yang baik saudara. Padahal kalau dilihat anak-anak itu, ada yang bapaknya itu letkol, ibunya kepala sekolah, tetapi anaknya jadi anak jalanan. Nah saudara, singkat cerita, ujian penyembahan berlangsung.
Anak-anak itu dilawat, dan waktu KKR doa ada beberapa anak yang dilawat Tuhan. Mereka menangis. Selesai acara, karena acara 2 hari sudah, itu hari Jumat sampai hari Minggu. Lalu Jumat malam kami panitia Jakarta kembali ke hotel mereka di tempat camp tersebut. Ternyata malam-malam saya dapat kabar bahwa salah seorang anak pang tersebut diciduk polisi, ditangkap polisi karena dia jadi target operasi polisi. Polisi Salatiga waktu itu mau cari anak tersebut karena ada laporan penggelapan uang, penggelapan handphone, saudara. Lalu digadein sama anak tersebut dan dilaporin ke kantor polisi. Polisi itu cari, kok tumben hari ini nggak ada anak pang, sore ini nggak ada anak pang di jalanan-jalanan. Dengar kabar ternyata anak-anak tersebut ada di Bandungan, lagi ikut acara. Lalu disamperinlah polisi ke sana dan salah seorang diciduk. Kami kenapa mesti lagi sekarang dia dibawa? Kenapa nggak setelah ikut acara ini? Wah, sayang sekali. Akhirnya kami bersepakat besok pagi kita akan datang ke polsek. Kita bagikan kasih kita. Kan Tuhan mengatakan ketika aku dalam penjara engkau melawat aku. Kita mau berbagi kasih kepada seorang anak tersebut, saudara. Esok pagi kami datang. Ternyata waktu kita bicara, kalau kita mau keluarin dia bisa, asal orang pelapor itu dia bisa berdamai dengan yang melaporkan. Artinya yang melaporkan tidak masalah kalau kita kembalikan dengan uang, saudara. Ada seorang teman saya, ini dia nih orang yang sangat perhitungan soal uang. Dalam bisnis itu perhitungan banget, saudara. Dan yang dia biasa selalu tolong itu kalau bukan teman dekat, kalau bukan istri dan anak-anaknya, teman dekat. Nah ini saudara, ini anak baru 2 hari dikenal, anak teler loh. Kita sampai dari Bandungan turun ke Salatiga 1 jam khusus nemuin anak ini dan membebaskan anak ini, saudara. Teman saya sampai keluar uang, kasih uang pengganti kerugian buat pelapor, dan anak ini dibebaskan. Tapi luar biasa pengorbanan yang kita lakukan tidak sia-sia. Ternyata waktu mengikuti camp tersebut, semua anak-anak pang dilawat. Dan salah satu yang kami bebaskan di penjara tersebut, dia manifestasi waktu dilayani. Dan waktu manifestasi ditanya, ternyata saudara, dia ngomong dia ngaku Kristen. Ternyata waktu selidik punya selidik, Kristennya bukan Kristen seperti kita. Kristen ini gerejanya ditanya, gerejanya mana? Gereja Antikris 666. Dan dia sudah terikat perjanjian darah dengan iblis. Tetapi malam hari itu mereka dibebaskan Tuhan semua. Malam itu setengah 11 malam, dari 14 anak pang, 8 orang memberi diri dibaptis dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, waktu kami lakukan, kami penuh dengan sukacita. Esok harinya singkat cerita selesai. Hari Senin saya masih di Semarang. Saya undang beberapa mereka datang. Waktu mereka datang, mereka kesaksian, Pak, dari kami sebagian sudah kembali ke rumah kami masing-masing. Yang gak punya rumah masih tinggal di jalanan. Lalu mereka bilang, ada dari tim Jakarta yang kasih uang. Ada seorang anak wanita dikasih uang 1,5 juta, saudara, sama 2 orang. Lalu si anak ini ngomong, saya bilang, duit itu kamu simpan ya, kamu pakai buat benar-benar keperluan kamu. Iya Pak, yang 500.000 saya berikan buat susu Pak, tapi yang 1 juta saya sumbangkan buat panti asuhan Bunda. Loh, hati saya kaget, saudara. Orang sejahat seperti ini masih punya hati nurani memberi. Saya bilang, kenapa kamu memberi? Sedangkan kamu sendiri juga akan butuh uang tersebut. Pak, yang lebih susah dari kami pun ada, kami mau berbagi kepada mereka. Dan saudara, selama seminggu ini saya selalu kontak dengan anak-anak pang tersebut, dan puji Tuhan, Tuhan pertemukan juga dengan orang damai yang ada di Salatiga, ya, seorang ibu di situ yang peduli juga, mau peduli terhadap anak-anak tersebut. Lalu kita saling kontak dengan ibu ini seorang Katolik. Kita mau senantiasa memelihara mereka, komunitas mereka, untuk mereka tidak jatuh lagi. Kita sering pantau, dan saya berjanji akan kirim tim misi untuk datang ke Salatiga, dan kita akan ajak mereka juga datang ke Jakarta untuk menerima visi dari kami, saudara. Lalu setelah beberapa hari saya dengar kabar yang anak Ambon tersebut yang dibebaskan. Dia sungguh-sungguh dia tidak lagi pernah mau terlibat lagi dalam narkotika. Kenapa? Saya dapat kabar dari ibu ini, dari tante ini yang selalu cerita, Pak, si ini udah berubah, si ini udah berubah. Tetapi yang ada juga yang gak dibaptis, hidupnya malah jadi TO polisi, saudara. Nah,
Teman-teman yang lain yang sudah bertobat, mereka katakan, Pak, kami mau menangkan anak-anak Pak. Kami mau bawa mereka untuk ikut acara retret seperti ini lagi. 2 bulan lagi kami akan kumpulkan 50 sampai 100 orang Pak. Doakan. Nah saudara, ini hal yang sukacita. Mereka anak-anak yang terhilang. Waktu kita punya kasih, kita bagikan kasih kepada mereka, lalu mereka diselamatkan. Saudara, inilah waktunya. Kita masih hidup, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sudah berikan. Saya pernah melayani, ada orang-orang yang sudah sekarat, waktu dilayani dia ngomong, Pak, dukung doa saya Pak. Saya janji kalau Tuhan sembuhkan saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam hati saya terlambat kan. Dulu waktu lagi sehat, lagi gagah-gagahnya, gak pernah mau melayani Tuhan, gak pernah memberitakan Injil. Tapi sekarang begitu sakit baru janji sama Tuhan. Itu namanya mancing Tuhan supaya disembuhin saudara. Nah saudara, kenapa kita yang masih sehat sekarang ini kita tidak mau melayani pekerjaan Tuhan? Rick Warren mengatakan kita diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk sebuah misi. Misi kita apa? Memindahkan orang-orang dari dunia gelap menuju kerajaan Tuhan yang ajaib. Karena itu merupakan amanat Tuhan buat setiap kita. Ini bukan tugas dan tanggung jawab hamba Tuhan, bukan tugas dan tanggung jawab gembala Pak Franky sebagai gembala di tempat ini, tapi tugas. Amin saudara. Mari kita akhiri. Saya mengundang kita bangkit berdiri.